Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan dari kelas 3D. Nah, tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas MPS kualitatif tentang pendekatan etnografi dan menjelaskan hasil analisa 9 jurnal dengan pendekatan etnografi. Sebelum masuk ke analisis jurnal, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu etnografi. Etnografi merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang memiliki fokus utama pada pemahaman yang mendalam terhadap budaya, perilaku, nilai, dan interaksi sosial dari suatu kelompok masyarakat. Menurut Maxwell juga, etnografi adalah suatu strategi penelitian di mana peneliti ini mempelajari pola hidup dan interaksi sosial dari suatu kelompok budaya tertentu dalam konteks alami. Tujuannya itu untuk menggambarkan dan menafsirkan makna kehidupan sosial dari sudut pandang orang-orang yang menjadi bagian dari kelompok tersebut. Lalu yang kedua ada karakteristik etnografi. Penelitian etnografi ini memiliki karakteristik yang khas yang membedakan dari pendekatan lainnya. Pertama, penelitian ini selalu berbasis budaya. Artinya fokusnya itu adalah pada sekelompok orang yang berbagi nilai, bahasa, dan praktik sosial tertentu. Yang kedua ada keterlibatan langsung dalam kehidupan sehari-hari kelompok tersebut untuk memahami pengamatan partisipatif seperti wawancara dan pencatatan fenomena sosial secara detail. 3. Ada data yang dikumpulkan bersifat mendalam, kontekstual, dan luas. Tidak hanya berdasarkan apa yang dikatakan oleh partisipan, tapi juga dari interaksi simbol dan praktik nyata. Yang keempat ada pendekatan ini itu menekankan pada deskripsi holistik, itu mencoba memotret keseluruhan dinamika budaya yang diteliti. Yang kelima itu membutuhkan waktu yang lama karena keterlibatan mendalam dan dalam kehidupan komunitas ini menjadi hal penting dalam memahami realitas sosial secara menyeluruh. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis etnografi. Di sini itu ada jenis etnografi. Yang pertama itu ada jenis etnografi realis, yaitu merupakan bentuk klasik di mana peneliti ini mencoba mendeskripsikan kehidupan suatu kelompok secara objek, netral, dan faktual. Sementara etnografi kritis itu lebih bersifat reflektif dan bertujuan mengungkapkan ketidakadilan sosial serta menyuarakan suara kelompok yang terpinggirkan. Lalu selanjutnya ada tantangan. Penelitian etnografi ini juga memiliki berbagai tantangan. Salah satunya itu kesulitan dalam mengakses komunitas yang diteliti, karena tidak semua kelompok terbuka untuk dikunjungi atau diobservasi. Kemudian itu ada resiko subjektivitas. Peneliti itu menjadi tantangan serius karena keterlibatannya langsung bisa memengaruhi objektivitas dalam melihat realitas sosial. Lalu yang ketiga ada penelitian ini juga membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar karena dari segi tenaga, biaya maupun kedalaman analisis. Selain itu ada analisis data yang menjadi kompleks dan membutuhkan keterampilan analisis tinggi. Lalu selanjutnya ada prosedur penelitian etnografi. Yang pertama itu peneliti ini harus mengidentifikasi kelompok budaya yang akan diteliti. Biasanya itu kelompok yang memiliki ciri khas dapat diakses secara praktis. Yang kedua ini peneliti masuk ke lapangan dan membangun hubungan sosial dengan anggota komunitas sehingga kepercayaan dapat terbangun. Lalu yang ketiga ada
Pengumpulan data. Pengumpulan data ini melalui berbagai teknik seperti observasi langsung, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, dan pencatatan interaksi sosial. Lalu ada deskripsi mendalam terhadap lingkungan, norma, nilai, dan praktik sosial kelompok tersebut. Lalu selanjutnya ada analisis tematik dan interaksi makna untuk menemukan pola-pola budaya dinamika sosial. Lalu yang terakhir ada disusunnya itu dalam bentuk narasi etnografi yang menggambarkan secara detail kehidupan kelompok, dilengkapi dengan validasi data melalui triangulasi atau konfirmasi partisipan. Lalu selanjutnya ada coding etnografi. Yang pertama itu ada theoretical lens, rangka atau teori perspektif yang dipakai peneliti dalam membaca budaya. Lalu ada description of the culture, bagian yang mendeskripsikan praktik, bahasa, nilai, dan perilaku. Lalu ada analysis of them. Dari data peneliti ini menemukan tema-tema utama yang menjelaskan pola dalam aktivitas kelompok. Lalu ada file issue, catatan tentang masalah yang muncul di lapangan seperti kesulitan akses, posisi peneliti, etika, atau hambatan selama observasi. Lalu ada interpretation, itu upaya peneliti untuk memahami makna mendalam dari budaya tersebut. Lalu ada cultural portrait, itu berupa potret budaya kelompok atau semacam ringkasan memo tentang aturan-aturan budaya, bagaimana budaya itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya itu menganalisis jurnal dengan pendekatan etnografi. Di sini saya menganalisis jurnal tentang perubahan pola kehidupan masyarakat adat etnografi pada masyarakat Dayak Pribumi sekitar perkebunan kelapa sawit Perindo Kabupaten Riau. Jurnal ini itu berfokus pada perubahan pola kehidupan masyarakat adat akibat masuknya sistem ekonomi baru yang dibawa oleh perkebunan kelapa sawit. Tujuannya itu bukan hanya untuk menggambarkan perubahan fisik atau ekonomi. Masuk ke cultural portrait. Sini itu nilai-nilai luhur, gotong royong, serta sistem sosial tradisional menjadi landasan kehidupan mereka. Namun proses modernisasi dan masuknya industrialisasi melalui perkebunan kelapa sawit membawa perubahan besar terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Lalu selanjutnya ada theoretical lens. Di sini itu setiap unsur budaya berperan menjaga keseimbangan sosial dan keberlangsungan hidup komunitas. Dalam konteks ini budaya Dayak Ribun berfungsi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan eksternal. Lalu selanjutnya ada description of culture. Di sini tuh mereka hidup secara komunal dengan semangat gotong royong dan memiliki percayaan animistik yang mengatur hubungan harmonis dengan alam, hutan, dan ini dipandang bukan hanya sumber ekonomi tapi juga ruang spiritual. Lalu ada analysis of them. Yang pertama itu ada perubahan ekonomi dan pekerjaan, pergeseran dari ekonomi subsisten ke ekonomi upahan yang bergantung pada perusahaan. Yang kedua ada erosi nilai budaya. Adat dan ritual ini tuh mulai jarang dilakukan karena waktu dan orientasi hidup masyarakat tuh berubah. Yang ketiga ada perubahan relasi dengan alam. Hutan yang dulunya menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi lahan industri, menyebabkan hilangnya relasi spiritual dan ekologis. Lalu yang keempat ada transformasi sosial dan identitas. Generasi muda ini cenderung lebih terpengaruh oleh modernisasi dan kurang mengenal sistem adat leluhur. Lalu selanjutnya ada file issue.
konflik lahan antara masyarakat ada dan pihak perusahaan menjadi masalah yang berulang, ditambah dengan ketimpangan sosial yang makin melebar. Lalu ada interpretation. Di sini tuh isinya mereka ini berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan sosial ekonomi tanpa sepenuhnya meninggalkan tradisi leluhur. Namun adaptasi ini tuh masih terbatas dan sering menimbulkan ketegangan antara nilai adat dengan kebutuhan hidup modern. Terima kasih.